Selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini adik-adik akan ibadah sekolah minggu yang akan dilayani oleh kakak-kakak sekolah minggu dari GKP Jatiranggon. Perkenalkan, nama kakak Kak Sri. Salam kenal ya. Adik-adik, biar lebih semangat, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan lagu Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Mari adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang sungguh mengasihi dan memberkati kami dengan begitu banyak berkat yang berlimpah. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami boleh memperoleh kekuatan dan kesehatan sehingga kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu bersama-sama di hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau memimpin ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hai, Shalom, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi di sekolah minggu secara online. Kakak berharap adik-adik sekalian dalam keadaan sehat, kuat, penuh semangat, dan selalu ceria. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita harus berdoa, meminta tuntunan Roh Kudus. Karena itu mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat hari ini yang Kau berikan kepada kami di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, di hari Minggu ini dalam sekolah minggu saat ini kami hendak membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberkati hati pikiran kami sehingga kami mengerti dan tahu apa yang menjadi firman Tuhan dalam cerita Alkitab. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil pada kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dengan perikop yang berjudul Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Demikian bunyinya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati.
Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, tadi kita telah mendengar firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya ke-11. Di sini menceritakan tentang bagaimana Yosua dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Setelah Musa meninggal, Tuhan mengambil atau menjadikan Yosua sebagai seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Ini merupakan hal yang baru yang harus dilakukan oleh Yosua, karena selama Musa hidup, Yosua selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa. Musa selalu membimbing serta menuntun, memberikan arahan bagi Yosua. Nah, sekarang Yosua harus melakukannya sendiri. Dia harus menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Tentu ada rasa khawatir, ada rasa takut dalam diri Yosua. Karena ketika melakukan perjalanan ke tanah yang Tuhan Allah janjikan kepada bangsa Israel, pasti mereka akan berhadapan dengan bangsa yang lebih besar, bangsa yang lain. Bagaimana dia harus menghadapi itu semua? Dan ketika mereka melakukan perjalanan menuju tanah yang Tuhan Allah berikan kepada mereka, ada rasa khawatir, ya, ada rasa cemas dalam diri Yosua, karena sifat dari bangsa Israel yang kadangkala dengar-dengaran kepada Allah, tetapi kadangkala pula mereka melupakan Allah. Bagaimana dia harus menjadi seorang pemimpin buat bangsa yang seperti itu,
Mampukah dia menjadi seorang pemimpin? Perasaan inilah yang berkecamuk berada dalam pikiran dan hati Yosua. Nah, adik-adik sekalian, perasaan khawatir dalam diri Yosua tentu diketahui oleh Tuhan. Tentu Tuhan tahu apa yang menjadi kekhawatiran Yosua. Tuhan Allah memerintahkan Yosua bukan berarti Tuhan Allah akan meninggalkan dia melakukannya sendiri. Tetapi Tuhan akan menuntun serta menyertai dia selalu. Sama seperti Tuhan menuntun dan menyertai Musa. Dalam perjalanan mereka, itu pun berlaku dalam diri Yosua. Tuhan akan menuntun dan menyertai Yosua dalam melakukan perjalanan. Ada kalimat yang sampai 3 kali disampaikan oleh Tuhan, yaitu pada pasal 6, pasal 7, dan pasal yang ke-9. Kalimat yang berkata, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Kalimat ini merupakan petunjuk kepada Yosua bahwa tidak usah khawatir, tidak usah ragu, karena Tuhan pasti akan menolong dia. Tuhan pasti akan menuntun, memberkati dia, dan memberkati bangsa Israel. Pada akhirnya Yosua percaya, yakin bahwa Tuhan Allah akan menyertai dia, dan dia akan menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Tuhan pasti akan menolong dia menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Adik-adik sekalian, pernah nggak sih adik-adik merasa khawatir, adik-adik merasa takut, adik-adik merasa cemas ketika memulai hal yang baru? Pernah dong, ya kan? Coba diingat-ingat kembali bagaimana ketika adik-adik sekalian pertama kali bersekolah atau pertama kali masuk sekolah, TK misalnya, ya kan? Pasti ada rasa gembira, tapi ada rasa cemas, ada rasa ragu dalam diri adik-adik sekalian. Buktinya ada yang takut masuk dalam kelas, maunya bersama mama atau bersama papa. Ada pula yang menangis, gak mau ditinggalin sama mama sama papa. Perasaan itulah yang ada dalam diri kita ketika kita pertama kali melakukan sesuatu, atau ketika kita pertama kali bersepeda. Ada rasa khawatir, ada rasa ragu dalam diri kita, ya kan? Gimana nih kalau kita bersepeda terlalu kencang, tiba-tiba nabrak, tiba-tiba jatuh? Nah, perasaan takut itulah yang seringkali ada dalam diri kita ketika kita melakukan hal yang baru. Nah, adik-adik belajar dari firman Tuhan saat ini memberikan keyakinan kepada Yosua dan kepada kita bahwa tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, tetapi harus berani. Kita harus berani memulai hal yang baru karena ada Tuhan. Ada Tuhan yang akan memberkati kita, yang akan menyertai kita, yang akan menuntun kita melakukan hal yang baru. Tuhan Yesus akan menolong kita, menyertai kita dalam segala kegiatan kita, apa yang kita lakukan. Adik-adik, janganlah khawatir, janganlah takut dan ragu. Percayalah bahwa Tuhan Allah akan menonton, memberkati kita dalam melakukan segala sesuatu. Teguhkan, kuatkan, dan teguhkanlah hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput
nearpod.com di browser, lalu masukkan kode PHNFM, klik panah biru, lalu masukkan nama adik-adik dan asal jemaat. Jangan lupa klik join lesson. Setelah itu, adik-adik akan masuk ke aktivitas. Tugas adik-adik adalah melingkari atau mewarnai gambar-gambar yang merupakan perlengkapan sekolah. Oke, jangan lupa klik submit. Adik-adik kelas kecil, buka nearpod.com, masukkan kode 9HDVI. Tekan panah biru, masukkan nama dan asal jemaat adik-adik, lalu klik join lesson. Untuk aktivitas pertama, adik-adik harus mencari kata yang tepat dan mengisi pada bagian kotak yang hitam. Caranya, tarik kotak yang di bawah ke posisi yang menurut adik-adik paling tepat. Selamat mencoba ya. Lalu untuk sampai ke aktivitas yang kedua, klik panah yang sebelah kanan, panah biru. Dan di aktivitas yang kedua, adik-adik harus mencocokkan gambar. Gambar ini adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk ke sekolah. Selamat mencoba. Kelas besar dan pra-remaja silahkan ketik nearpod.com, masukkan kodenya di bagian students, lihat kodenya di deskripsi YouTube kita ya. Lalu klik panah biru, masukkan nama, asal jemaat, lalu klik join lesson. Setelah itu adik-adik masuk ke aktivitas yang pertama, adik-adik diminta menulis pesan apa yang adik-adik dapat dari firman Tuhan hari ini. Jangan lupa klik post supaya jawaban adik-adik bisa dilihat oleh kakak-kakak. Untuk sampai ke aktivitas yang kedua, klik panah biru sebelah kanan dan adik-adik diminta untuk memperhatikan video. Selamat membuat perisai perlindungan. Semangat! Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami. Kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh bernyanyi, bersukacita bersama dalam persekutuan saat ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan, sehingga sukacita iman senantiasa mewarnai dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa buat gereja kami, Gereja Kristen Pasundan. Kiranya Engkau memberkati, menyertai sehingga pelayanan firman Tuhan senantiasa diwartakan dalam kehidupan kami walaupun secara online. Bapa di sorga, kami berdoa buat kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, menyertai mereka sehingga mereka boleh mewartakan firman Tuhan walaupun secara online. Bapa di sorga, kami pun mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati pemimpin kami, memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan kepada mereka sehingga mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, kami berdoa buat vaksin yang telah disebarluaskan oleh pemerintah kami untuk kami masyarakat. Kiranya Engkau memberkati vaksin ini Tuhan, memberikan kemampuan kepada kami semua dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Vaksin ini biarlah kami boleh terima dan kami boleh menghadapi pandemi ini dengan penuh sukacita yang berasal daripada-Mu. Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Bapa di sorga, kami pun berdoa buat orang tua kami. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Engkau memampukan mereka sehingga mereka boleh melaksanakan pekerjaan aktivitas mereka sehari-hari. Bapa di sorga, kami pun berdoa buat ibu-ibu janda, para duda, anak yatim piatu, dan anak-anak terlantar lainnya. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka sehingga mereka yakin dan percaya bahwa ada tangan Tuhan senantiasa menolong, memberkati kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa buat kami semua, asal anak-anak sekolah minggu. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Bagi anak-anak sekolah minggu yang lain yang sedang sakit Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan. Engkau menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Engkau memberkati obat-obat yang mereka pakai
sehingga kesehatan, kekuatan boleh mereka alami dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami pun berdoa buat kami semua, kiranya Engkau memberkati kepada kami semua Tuhan, ketika kami memulai sekolah yang baru, kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, kiranya Engkau memberikan keberanian kepada kami dalam melakukan segala sesuatu yang baru. Bapa di sorga, harapan dan cita-cita kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu penuh kasih. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Amin.